Tapi bagi saya kalau memang ada kebutuhan lembaga yang besar ya kenapa tidak gitu. Ya apalagi memang kita masih punya fisik diberikan kesehatan oleh Allah itu untuk berbuat ya. Maksudnya masih bisa lari, masih bisa main bulu tangkis kan begitu. Artinya kenapa itu energi nggak dipakai gitu ke tempat yang lebih bermanfaat gitu ya. Hanya kan kita diatur ya. Jadi indahnya itu karena kita berada dalam ketaatan gitu, bukan dalam bukan mau kita gitu ya itu. Bukan mau kita. Jadi kalau mau saya sih waduh. Hanya begitu saya merasa mau saya di situ jalan, atau bagi saya itu sudah keluar dari prinsip gitu loh. Prinsip kejamahan bahwa kita ini taat gitu, siap diatur di mana saja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali di channel Majalah Syahid, channel resmi Majalah Suara Hidayatullah. Alhamdulillah di studio pada hari ini kita kehadiran seorang pendakwah, ya, seorang guru datangnya dari jauh nih, masya Allah, dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Jazakallah khair sudah hadir di studio Majalah Syahid. Alhamdulillah. Jadi ada agenda apa nih selama di Jakarta nih? Ada training leadership kepemimpinan yang diadakan oleh HI ya, Hidayatullah Institute. Insya Allah selama sepekan ini. Masya Allah. Dari tanggal 1 sampai 2 sih acaranya mulai sampai tanggal 7. Tinggalkan dulu tempat dakwah ya. Iya. Datang ke Jakarta untuk training kepemimpinan. Baik, beliau namanya Ustaz Sarmadani. Sebenarnya bukan orang asing kalau di Majalah Hidayatullah. Kalau melihat jejak-jejak tahun 2003-an ya, kita 2000-an saja, 2000-an. Ya, 2000-an. Beliau mengisi beberapa tulisan di Majalah Hidayatullah. Kontributor di wartawan ya di Sulawesi Selatan, di Makassar, dan menariknya terakhir-terakhir beliau keliling di Papua, pindah dari satu kota ke kota yang lain untuk melakukan liputan. Gitu kalau nggak salah terakhir. Ustaz. Dan apa yang paling menarik waktu masih jadi wartawan Syahid tuh di tahun-tahun itu? Wah, masya Allah sih pemahaman teritorial kita kuat gitu tentang geografis karena pas masih jadi wartawan itu banyak jalan ya betul-betul kayak di Papua itu memang hampir semua saya datangin gitu. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, pokoknya Sulawesi itu kayaknya semua Sulawesi itu udah jadi, terjamah ya. Ya enjoy lah gitu ya dengan menikmati liputan-liputan di daerah Sudal Dai, perjalanan, Muamalat juga ya. Banyak lah waktu itu ya. Apalagi memang pas ke Papua itu, yang terakhir masih pas Tolikara itu Tolikara ya, sempat datang ya? Sempat saya liputan itu pas 2 hari setelah kejadian saya kan sampai Lebaran, saya pas lagi liburan tinggalkan langsung terbang ke Tolikara. Wah itu yang seru karena memang perjalanannya kan naik pesawat dulu ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena kemudian naik lagi mobil ke Tolikara itu 4-5 jam baru sampai dan lagi kondisi orang lagi perang gitu lah. Didatangi, orang malah menghindar, antum malah ngedatangi tempat. Iya, tapi ya sebenarnya sih memang udah aman, tapi karena kita ya insya Allah yakin aja dan waktu itu memang soalnya jumlah TNI sendiri sedikit. Kan situ tempat waktu itu tempat berlindungnya umat Islam kan di situ di markas TNI ya. Tapi Koramil. Di Koramil. Betul. Tapi karena juga berapa orang aja personil TNI ya. Tapi alhamdulillah sih ya waktu itu kan sudah sempat aman. Iya. Jadi selain sebagai jurnalis, kemudian beliau Ustaz Sarmadani ini lebih banyak mengabdikan kiprahnya di dalam bidang dakwah ya. Merintis kampus-kampus pesantren Hidayatullah di beberapa tempat. Nah, gimana tuh ceritanya dari jurnalis yang selalu keliling-keliling jelajah beberapa kota, lalu kemudian lebih memilih berdakwah di satu tempat, merintis mengembangkan dakwah. Apa yang menjadi daya tarik untuk terus berdakwah di Hidayatullah bagi antum sendiri? Ya kita ini kan sudah mengabdikan diri ya untuk berjuang itu ya.
Dan Hidayatullah itu senantiasa berpikir kampus ya. Bagi saya jurnalis itu kan batu loncatan ya, dan kemudian harus ada wujud dari kerja kita gitu. Makanya itu merintis itu menjadi suatu keasikan tersendiri, bahwa dari hasil kita membabat hutan, kemudian membangun, ada santri yang bisa kemudian tamat, itu menjadi suatu kebanggaan gitu. Kebanggaan dan kebahagiaan ya. Bahagiaan. Oh ternyata ada anak-anak yang berhasil dari usaha kita di situ yang kemudian terasa nikmat. Saya kasih contoh di Maros ya, di Puncak yang waktu itu masih betul-betul nol gitu ya. Perintisan tahfiz. Waktu itu lagi tugas di Sorwako di BMH, tiba-tiba pembina yayasan rapat. Dipanggillah untuk merintis waktu itu, merintis tahfiz di Puncak, sebagai juga ya karena pembina yayasan Al-Bayan di Makassar ini kemudian sebagai kampus Al-Bayan gitu. Al-Bayan. Tapi tempatnya di Maros. Ya merintis di situ. Jadi, Maros itu kabupaten tersendiri kan? Iya, dia terpisah dari Makassar ya? Pisah, Kabupaten Maros. Dia jaraknya dari Pondok Al-Bayan itu hanya 30 kilo. 30 kilo. Ya, di belakang bandara itu. Nah, di situ kita betul-betul dari awal. Waduh, masih tanah kosong. Dari awal itu memang tanah kosong? Tanah kosong. Jadi waktu itu bekas-bekas sisa kebun jagung, kemudian pembina yayasan bebaskan Ustadz Aziz dan Ustadz Majid, Ustadz Hairil, Ustadz Asrif, Ustadz Suma itu berinisiatif itu. Akhirnya kami ditunjuk sebagai pelaksana di situ, sebagai pengurus. Saya Ustadz Musin dan Ustadz Irfan itu di pengurus itu, bertiga ditunjuk. Dan di situ kita mulai dari bikin rumah panggung, sudah berdiri jatuh lagi. Rubuh maksudnya? Iya, rubuh itu rumah, kena angin gitu. Sudah kita dirikan. Itu rumah pertama itu. Jadi Januari kita dirikan, bulan 2 karena itu rumah belum lengkap dindingnya, baru tapi sudah diatapin. Tiba-tiba ada angin kencang, itu tiangnya roboh semua. Akhirnya tapi karena itu pas roboh itu atapnya utuh. Nah, itulah kemudian didongkrak, dikasih tiang 1 meter. Disitulah kita. Itu rumah dikasih nama rumah tenda. Karena dia rumah seperti tenda tapi. Seperti tenda karena hanya atapnya kan, hanya ditambah tiang 1 meter. Dan disitulah kita mulai hidup di itu. Jadi rumah itu cukup lama baru dibongkar, karena itu rumah mau kita hancurkan, atapnya masih utuh, sayang. Jadi kan yang memang berharga itu, kemudian atapnya kita bikinkan di bawah itu papan-papan. Ya di situ sholat, di situ dapur, di situ semuanya, situ juga taklim, tidur, tempat tidur di situ awalnya. Ya, saya masih ingat itu karena beberapa teman-teman itu yang awal itu perintisan menikmati itu. Pernah itu Idul Kurban di situ karena kita ada sapi ya, dikasih beberapa kilo, kita bakar, itu penuh asapnya di rumah itu. Di dalam itu? Di dalam, berasap semua itu, karena di situ juga hujan lagi kan. Jadi asap udah kemana-mana. Apa waktu itu kegiatan pertama yang dilakukan di Puncak Maros itu? Kita membabat aja, perbaikin pagar, bikin kebun. Pokoknya waktu itu kan ada santri yang saya minta bantu ya, ada beberapa orang dari Makassar. Jadi pekerjaan itu ya bikin apa saja, mulai bikin infrastruktur juga sih ya, tapi ada kebun, kita babat hutan, kita kemudian bikin pagar, bikin kebun sayur, bikin rumah, sampai setelah itu ada rumah itu kita bikin musola dulu. Jadi setelah jadi itu rumah tenda kita pakai, kita bikin musola. Musola yang sekarang jadi masjid itu? Oh bukan, ada musola sebelumnya itu. Jadi musola, itu musola juga sudah diratakan, itu sudah nggak ada. Nah itu baru ada rumah-rumah, baru bikin masjid. Kita bikin rumah panggung itu dulu ada 3, kita bikin yang bagian bawah itu. Itu baru kita bikin masjid, baru tambah lagi rumah, tambah asrama permanen. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Dulu Masya Allah kalau ke Puncak itu 3 jam baru sampai. 3 jam ya? Kan jalan ya, itu karena rusak. Jalannya rusak sekali ya? Rusak sekali. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah aspal dan beton sampai di depan masjid kan? Iya. Jadi Puncak Maros itu terakhir kami juga melihat lokasinya kan? Iya. Sekarang jalannya sudah bagus dan sudah menjadi kawasan wisata yang diresmikan oleh pemerintah Maros ya? Iya. Karena berdekatan dengan kebun binatang, kebun raya. Kebun raya Maros yang luasnya 200 hektar itu. Terus apa lagi yang dilakukan? Jadi membuat set plan aja waktu itu? Iya.
Ya waktu itu sih sempat apa ya, kita merintis tahfiz lah. Tahfiz langsung ya? Jadi ada pendidikan langsung. Tahun pertama belum ada, tahun kedua di situ baru mulai ada kita panggil anak 8 orang dengan pengasuhnya tahfiz. Tahun kedua tambah lagi santri, berkembang terus. Alhamdulillah sudah banyak alumni kita di situ yang 30 juz ya, ada beberapa yang sudah malah ada yang dapat sanad gitu ya. Alhamdulillah ya. Terus ya dari Pucak itu berapa tahun di Pucak itu jadinya? Dari akhir 2010 ya sampai 2013 akhir. 2014 Januari dapat tugas lagi di Makassar. Itu sih bukan perintisan di kampus utama itu. Itu pengembangan itu ya? Iya, tapi waktu itu kan juga memang merubah paradigma kawan-kawan itu ya, dari kampus biasa menjadi kampus yang harus lebih baik gitu manajemennya. Jadi kita buatlah maksimal ngurus yayasan dan memperbaiki sistem keuangan, memperbaiki manajemen kepegawaian semua. Sampai 2019. Nah, 2019 waktu itu selesai di situ, saya digantikan Pak Suwito. Saya ada lagi perintisan di Lama Tangke di Supa itu. Supa. Iya, Pinrang. Waktu itu ada kampusnya Bapak Pemimpin Umum. Di situ ada lokasi wakaf orang tua beliau. Ya, kita bikin yayasan di situ. Di situ saya juga mulai lagi. Nah, sampai berapa tahun, hampir 2 tahun di situ. Mulai dari awal lagi waktu itu di situ? Iya, mulai dari awal. Perintisan awal juga? Meskipun itu sudah ada rumah waktu itu di situ. Jadi sudah ada rumah yang ditempati karena ada sudah orang situ. Hanya memang memulai administrasi yayasan, kita bikin akte yayasannya. Mulai bikin tambah-tambah rumah lagi, pembebasan lahan. Di situ belum sempat, ada santri sih 1-2 orang pasti ya. Tapi belum ada manajemen tahfiz yang muncul di situ. Kemudian dipindah lagi ke Sorowako. Di Sorowako. Jaraknya lebih jauh dari Indra. Setahun di Sorowako. Waktu itu ada programnya DPP untuk pembukaan lahan pertanian, bikin sawah. Tapi ya sementara pemetaan, kemudian cek lokasi apa semua, ternyata dianggap nggak pas. Jadi kita dipindah lagi. Akhirnya berikutnya setahun di situ pindah ke Sidrap. Ya, di tempat sekarang sampai sekarang ini ya. Ya 2001 pertengahan kayaknya di situ sampai sekarang. Kalau di situ merintis meskipun sudah ada, tapi waduh, masya Allah Sidrap itu dia kan agak jauh dari kota gitu. Itu sekitar 40 kilo dari kota kabupaten. Dari kota kabupaten Sidrapnya. Sidrapnya. Tapi ya kita ya cukup susah lah kehidupan. Kalau bicara. Susahnya gimana? Itu hutan apa kawasannya seperti apa? Kawasannya sebenarnya sawah, dia dikelilingi sawah ya. Tapi kemudian agak jauh dari pemukiman. Penduduk pemukiman yang dekat itu kan hanya 2 kilo dari kita. Ya, kita betul-betul di situ pondok aja gitu. Ya, susahnya itu karena semua tempat-tempat itu jauh. Kita ke pasar aja itu kan dari pasar itu 6 kilo kita ke pasar itu. Pasar 6 kilo, kalau penduduk 2 kilo. Ya, jadi cukup ini. Tapi bicara ketenangan tenang dan kenikmatan nikmat. Artinya di situ tempatnya sejuk, ada kolamnya, ya sangat cocok untuk pondok. Hanya memang bicara pengembangan itu dia agak lambat, ya seperti itu. Kalau kita petakan dia itu bedalah dengan pondok-pondok kita yang di kota gitu kan. Iya. Jangan harap orang datang bawa sumbangan gitu, jauh betul kan. Donatur aja ngeluh, ya Pak Ustadz jauh betul kampusnya. Kesana kita kayak apa begitu. Tapi sekarang sudah ada kegiatan apa di Sidrap, di kampus Sidrap ini? Sudah ada, kita bangun masjid ya, sudah ada santri beberapa orang, ya ada juga warga. Sudah bisa berjamaah lah di masjid gitu ya. Dibanding dulu yang memang hanya 1 orang aja pengurusnya. Ya, sekarang sudah ada 4 kami di situ. Ada juga beberapa santri. Intinya kita itu bikin kampus, bikin komunitas jamaah ya di situ. Alhamdulillah sudah jalan. Adalah kepemimpinan, ada imamah gitu. Jati diri sudah berjalan di situ. Jati diri Hidayatullah ya. Iya. Masya Allah. Tapi penerimaan masyarakat terhadap teman-teman santri
kegiatan di situ cukup bagus ya? Oh bagus. Sebenarnya masyarakat itu tidak ada yang menolak ya kita. Di mana-mana kita hadir, hanya memang juga kan mereka terbatas. Kalau bicara makan, Masya Allah mereka itu sangat welcome membantu gitu. Kalau bicara kehabisan beras nggak ada di situ. Ya karena itu lumbung iya, ya situ, kalau konsumsi Insya Allah betul-betul aman. Yang agak berat itu di pembangunan infrastruktur. Ya, karena mereka itu kan hasilnya dari panen gitu ya, baru bisa bersedekah itu pun kan berapa ya, paling dari zakat pertanian yang dia kasih. Jadi kalau kita mau cari bantuan pembangunan mungkin ya harus cari keluar gitu, donatur-donatur yang ada di luar itu baru bisa. Tapi kalau dari situ ya beda, kalau di kota kan gampang kan, orang banyak mengeluarkan sedekah zakatnya. Tapi kalau bicara bilang makanan apa itu ya, kalau ada tamu kan kontak tetangga sini ada tamu, oh ya nanti Ustaz saya kirim kue apa gitu, enak di situ. Kalau bicara itu hanya memang yang berat itu di pembangunan itu infrastruktur gitu. Iya. Gini Ustaz, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu menjalani proses semua itu, apa yang paling Ustaz dinikmati dalam berbagai tugas-tugas itu semua? Kita ini kan sudah mengabdikan diri kita di Hidayatullah itu ya. Artinya begitu kita mengabdikan diri, kita siap diatur, kita siap taat gitu. Jadi apapun yang diberikan instruksi kepada kita, katakanlah dapat SK ke sana ya, kita harus siap. Itu sebagai wujud wujud ketaatan kita, memang komitmen gitu loh. Maksudnya ngapain kita masuk bergabung berlembaga selama ini berhidayatullah. Kemudian kalau kita kemudian tidak komit gitu loh, harus ini itu lagi macam-macam. Itu kan sudah tidak sepatutnya gitu. Artinya begitu kita gabung maka itu kan harus totalitas gitu. Makanya saya pikir di mana saja saya ditugaskan insya Allah siap, ya kan seperti itu. Jadi kalau bilang di Sidrap pas disuruh milih, saya bilang saya pilih Sidrap. Kenapa? Lebih rasanya menantang gitu, ya lebih menantang, ya mudah. Itu kalau sudah begitu kan enak beribadah itu. Kalau ada persoalan gitu nah, munajatnya kuat. Ya Allah bantu saya ini masjid saya kok belum selesai ini, Allah susah dananya, jadi kita ini ya santri ini ada begini ya Allah, kita bermunajat itu kuat. Artinya beda kalau sudah enak gitu. Makanya sebenarnya kan dulu ya, sebenarnya saya kan pernah di BMH juga kan. Iya. Persis BMH. Sebelum ke Sorowako itu pernah 2013 sampai 2014 sampai 2009 2004 sampai 2009 di BMH itu merintis BMH Makassar. Tapi saya merasa wah sudah nyaman kan di situ. Sudah ada dana per bulan sekian, dapat gaji sudah tetap. Itu kan kita sudah enjoy gitu loh, zona nyaman bagi saya. Ada yang bisa lanjutkan itu silakan gitu loh. Nggak perlu saya di situ. Ya, saya mau cari orang yang tidak bisa gitu terlibat. Makanya saya carinya di hutan. Mau carinya berintis karena menjadi suatu kenikmatan kalau ada sesuatu yang kemudian berat, kita bisa cari solusinya. Ya, dari dulu seperti itu. Jadi selalu berpikir apa sih yang bisa kita kerja, apa solusinya, apa lagi bisa diperbuat. Ya seperti itu. Jadi supaya itu kenikmatannya di tempat-tempat perintisan dan juga fikir, fisik, ya zikir itu teruji gitu loh. Ya di situ dan saya merasa sangat nikmat itu di situ, karena kalau kayak gini duduk di kantor banyak gitu kan, nggak ada pembakaran itu. Kalori tidak terbakar ya. Iya. Tapi kalau di sana kan, ya Allah kita jalan, kita apa. Tadi Sidrap ya pergi babat rumput, pergi pencangkul, pergi nyala mesin rumput itu. Wah pokoknya mencari saja pekerjaan yang bisa kita kerja. Meskipun memang saya pikir-pikir, ini sih sepele sih pekerjaan ini kan bisa banyak orang kerja. Bisa kita nyuruh orang, tapi kita juga butuh untuk terlibat hal-hal begitu. Itu saya banyak belajar dari sama Bapak Pemimpin Umum ya. Beliau itu enjoy itu menikmati pekerjaan-pekerjaan di lapangan, kayak mengawasin alat-alat berat itu kan kalau lagi kerja, kemudian ninjau lapangan jalan,
survei. Wah, beliau lincah itu. Iya, iya. Ya. Ini inspirasi yang cukup menarik ya. Iya. Ustadz Sarmadani ini sudah menjelajah seluruh daerah Nusantara. Kemudian pernah jadi tadi perintis BMH sampai kemudian permanen, dapat gaji setiap bulan. Ya. Lalu jadi ketua yayasan di kota Makassar. Tapi kemudian memilihnya ke yang lebih jauh, jaraknya 200 km ya. Ya. Dari Makassar ke Sidrap, dan suka bolak-balik naik motor. Bertahan dalam ketaatan itu kan berat sebenarnya, Ustaz. Nggak pengen gitu kembali lagi ke kota untuk apa, emang udah itu aja lah yang dicari? Kalau saya sih sebenarnya apa yang diberikan itu kita taat ya. Tapi kemudian tuntutan lembaga ya kita nunggu SK lagi. Kadang sih mau dipatok ya, saya biar di sini aja sudah enjoy gitu kan. Tapi bagi saya kalau memang ada kebutuhan lembaga yang besar ya kenapa tidak gitu. Ya apalagi memang kita masih punya fisik apa diberikan kesehatan oleh Allah itu untuk berbuat ya. Maksudnya masih bisa lari, masih bisa main bulu tangkis kan begitu. Artinya kenapa itu energi nggak dipakai gitu ke tempat yang lebih bermanfaat gitu ya. Hanya kan kita diatur ya. Jadi indahnya itu karena kita berada dalam ketaatan gitu, bukan dalam bukan mau kita gitu ya itu. Bukan mau kita. Jadi kalau mau saya sih waduh. Hanya begitu saya merasa mau saya di situ jalan, atau bagi saya itu sudah keluar dari prinsip gitu loh. Prinsip kejamahan bahwa kita ini taat gitu, siap diatur di mana saja gitu. Yang berat sebenarnya itu dari segi ma'isyah ya, pendapatan. Karena di mana kita ditugaskan kan tidak diikuti, kita kan bukan PNS gitu. Bahwa ini golongan 3A di sana gajinya sama 3A, itu kan nggak ada kalau di kita. Ini yang berat. Ini yang harus kuat keyakinan gitu. Ya keyakinannya yang dibangun. Di mana kita berada Allah pasti kasih rezeki kan. Ya. Jadi di mana saja tidak mungkin Allah tidak berikan itu. Pasti ada rezekinya. Meskipun ya tidak banyak ya. Selalu ada, enggak pernah sih. Dan ya artinya dengan kondisi sekarang kan alhamdulillah hidup aja. Kalau kayak strategi bermain catur ya, strategi dakwah ini kan kayak bermain catur, untuk memenangkan itu kan ada yang menjalankan pion-pion itu. Kadang-kadang kita harus mundur dulu agar kemudian dapat loncatan kemenangan yang lebih baik. Nah, posisi ini yang sedang Ustadz jalankan ya, siap dengan tugas apapun, siap dengan mandat apapun, dan menikmati setiap prosesnya dengan baik. Artinya siap dengan lompatan yang lebih besar lagi pun. Masya Allah, ini inspirasi yang sangat berharga untuk kita semua. Ya sebenarnya termasuk ikut pelatihan ini kan ini sudah kali kedua ya. Ikut dulu kan pernah masih HITC di Depok. Ya teman-teman heran loh kok ngikut lagi. Ya kita kan belajar lagi gitu ya kan. Artinya bedalah antara orang yang belajar sama tidak, yang ikut pelatihan dengan tidak. Jadi bagi saya ini kan tetap membangkitkan spirit ya, dan sekecil apapun pelajaran itu pasti ada manfaatnya gitu ya. Pendidikan ini pelatihan pasti ada manfaatnya. Dan ini juga kemarin kan diminta oleh ketua DPW untuk hadir meskipun Ustadz kasih yang lain yang kira-kira lebih progresif gitu kan, yang lebih lincah gitu. Tapi kemudian masih dipilih ya. Tetap ditugaskan ya? Ya ditugaskan, insya Allah saya bilang berangkat. Meskipun mendadak gitu, baru cari uang tiket, baru apa semua, alhamdulillah tapi bisa hadir di sini. Dan itu terasa enak gitu. Nanti sih ternyata sabar itu indah gitu loh itu. Fasbir sabran jamila itu. Kalau sekarang yang lagi dirancang Ustaz, rancang untuk di wilayah Sidrap ini apa yang paling penting agenda dakwah di Sidrap? Mungkin ini kan ada, kita bisa sharing untuk program dengan donatur atau mungkin pemirsa kita. Sebenarnya kalau saya di Sidrap itu mau bikin pondok tahfiz mandiri ya. Karena kita punya luas lahan itu ada 4 hektar. Itu sebagian sawah Ustaz? Ada empang. Ada juga bisa diformat untuk sawah gitu. Jadi 4 hektar. Jadi mungkin 1 hektar lahan itu kita pakai untuk pondok. Mungkin nggak usah terlalu banyak santri dulu lah, barang 20 orang. Tapi ada sudah infrastruktur kan. Ya sekarang ini memang karena belum ada
baru masjid, ya rencana selanjutnya asrama. Kalau sudah lengkap itu kita bikin struktur, baru kita ambil santri gitu. Kemudian kita juga ada rencana sekolah untuk membina anak-anak di situ, sekolah yang full day SMP, yang dari luar, karena banyak orang-orang di situ yang butuh sekolah agama gitu untuk anak-anak di situ. Jadi rencana seperti itu. Jadi kita padukan antara sekolah formal dan pondok tahfiz. Nah, jadi hanya memang sekarang itu yang berat itu tadi infrastruktur aja ya, di infrastruktur itu, karena asrama, kelas, masjid. Sekarang kita fokus di masjid. Ya seperti itu. Baik, para pemirsa dimanapun berada, ini banyak inspirasi yang kita gali tadi, dari mulai siap dengan seluruh instruksi penugasan dan menikmati segala proses ketaatan yang dilakukan. Dan hari ini Ustaz Sarmadani sedang merintis dakwah membangun kampus di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ada yang mau kontribusi membantu bisa Insyaallah ke Majalah Sahid dulu, nanti kita siap untuk menyambung silaturahim dengan Ustaz Sarmadani. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.